Halo, nama saya Imagus Faizal. Saya ingin mempresentasikan hasil proyek building MAP saya uh, dengan judul Tesla Marketing Analysis. Latar belakang masalahnya adalah perusahaan Tesla adalah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang e-commerce. Perusahaan ini didirikan beberapa tahun yang lalu telah berhasil menciptakan platform online yang sukses, menawarkan berbagai produk kepada pelanggan di seluruh dunia. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan Tesla mengalami permasalahan yang signifikan terkait biaya akuisisi pelanggan atau customer acquisition cost. Jadi, seiring pertumbuhan bisnis, Tesla ini mengalami peningkatan yang besar dalam akuisisi pelanggan baru. Jadi, CAC merujuk pada total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru, termasuk biaya iklan, kampanye pemasaran, upah, staf penjualan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan Tesla mengalami kenaikan signifikan dalam CAC mereka. Meskipun perusahaan telah meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif, tingkat konversi pelanggan baru ke pelanggan aktif yang menguntungkan menurun. Hal ini berarti bahwa biaya yang dihabiskan per pelanggan yang baru diakuisisi jauh lebih tinggi daripada apa yang dihasilkan. Dampaknya cukup negatif ya, karena secara logis juga seperti itu. Beberapa kerugiannya adalah penurunan laba bersih, rendahnya tingkat pertumbuhan pelanggan, kelemahan daya saing, menurunnya efisiensi operasional, dan ketidakstabilan keuangan. Hal-hal tersebut bahkan merujuk ke tingkat revenue yang akan terus menurun jika tidak dilakukan antisipasi. Untuk permasalahan CAC, perusahaan memerlukan beberapa evaluasi menyeluruh terkait efektivitas strategi pemasaran yang terkait dengan akuisisi pelanggan. Jadi ini diagramnya. Jadi ada di marketing ini kita nanti mencari metode mana saja yang paling efektif, efisien untuk menarik calon pelanggan baru agar masalahnya tadi bisa teratasi. Kemudian dicek performanya, per metode ini lebih bagus mana, lebih banyak menarik mana. Mungkin contohnya dari pemasaran dari influencer atau di medsos atau secara konvensional seperti TV atau radio, koran, atau yang bersifat fisik seperti billboard atau selebaran dan lain sebagainya. Kemudian analisis kebutuhan batasan dan batasan. Para shareholder-nya adalah antara lain manajemen eksekutif, tim pemasaran dan penjualan, tim keuangan itu pasti, tim pengembangan produk, pelanggan, user kita, influencer, dan pesaing atau kompetitor. Seperti batasannya, batasan data itu keterbatasan kebijakan platform, antara lain beberapa platform media sosial dan alat analitik mungkin memiliki keterbatasan atau kebijakan yang membatasi mereka untuk pada pemantauan metrik tertentu. Dasar harus memahami dan mematuhi kebijakan ini untuk melakukan analisa dari platform tersebut. Kemudian ada durasi pengamatan. Pada durasi ini cukup lama ya, jadi perlu waktu untuk melakukan prosesnya. Kemudian batasan inventaris. Keterbatasan finansial, perusahaan mungkin memiliki keterbatasan finansial yang mempengaruhi kemampuan untuk melakukan endorsement atau merekrut influencer atau pihak-pihak terkait. Kemudian batas sumber daya manusia, kata batasan tenaga kerja, ini SDM kita melibatkan dan pekerjaan influencer juga memerlukan misalkan HR atau talent acquisition ya. Jadi perusahaan perlu mengalokasikan waktu dan upaya yang cukup untuk jaminan benaran hukum hubungan dengan influencer. Kemudian ada keterampilan dan pengetahuan. Mengelola campaign influencer yang efektif memerlukan pengetahuan khusus dan strategi, jadi tidak bisa sembarangan, karena jika kita salah-salah akan terlalu beresiko ya. Jadi mungkin kita harus mempersiapkan dengan matang. Kemudian ada analisa solusi. Yang pertama,
solusi machine learning dalam konteks permasalahan CAC yang dihadapi perusahaan Tesla. Ada beberapa pendekatan machine learning. Yang pertama, analisa prediktif untuk konversi pelanggan. Dengan menggunakan teknik machine learning, perusahaan dapat membangun model prediktif untuk memperkirakan probabilitas konversi pelanggan baru menjadi pelanggan yang aktif dan menguntungkan. Model ini dapat memanfaatkan data historis perilaku pelanggan dan lain sebagainya. Jadi kita memakai data yang telah lalu untuk memprediksi pattern atau polanya seperti apa untuk masa depan. Jadi pada machine learning ini sangat berbasis pada data ya. Jadi tidak antah-berantah dari mana kita beralasan. Jadi bisa lebih presisi. Kemudian ada segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Machine learning dapat membantu dalam segmentasi atau segregasi pelanggan yang lebih akurat berdasarkan perilaku dan karakter mereka. Jadi ini pengelompokan ini juga berdasarkan pattern-nya ya. Kita bisa mengetahui behavior pelanggannya dari dot atau data point pelanggan berdasarkan misalkan metode pembayaran atau dengan ketertarikan pada suatu barang dan lain sebagainya. Jadi itu semua bisa menjadi bahan analisis kita untuk melakukan pengelompokan agar dapat lebih akurat ya segmentasinya. Kemudian ada personalisasi pemasaran. Dengan menggunakan machine learning, perusahaan dapat mengembangkan model yang dapat memprediksi preferensi atau minat pelanggan secara individual. Dengan memahami preferensi pelanggan secara lebih mendalam, perusahaan dapat menyampaikan pesan pemasaran yang lebih relevan dan menarik. Ini nanti dapat meningkatkan tingkat konversi pelanggan baru. Jadi kita tentu melakukan seluruh metode atau cara sebisa mungkin efektif sampai ke tujuannya. Jadi jika ingin memasarkan kepada golongan tertentu atau misalkan bagian-bagian masyarakat tertentu, kita perlu menyampaikannya dengan tepat sasaran. Jadi tidak buang-buang waktu, tidak buang-buang energi dan sebagainya. Jadi tepat sasaran, kita tahu calon pelanggan atau pelanggan kita, jadi kita coba pasarkan dengan benar. Jadi lebih efisien dari segi apapun. Kemudian akan berpengaruh pada tingkat konversinya menjadi semakin lebih besar. Kemudian optimasi saluran pemasaran. Kemudian ada solusi non-machine learning. Mungkin yang pertama, peninjauan dan optimalisasi strategi pemasaran. Perusahaan perlu melakukan peninjauan terhadap strategi pemasaran yang ada, termasuk saluran pemasaran yang digunakan, pesan pemasarannya, dan audiensnya. Dengan menganalisa data dan kerja kampanye pemasaran yang lalu, perusahaan dapat menilai saluran pemasaran yang efektif, menganalisa budaya yang lebih cerdas atau tepat sasaran. Kemudian ada penyempurnaan pengalaman pelanggan. Jadi pelanggan atau calon pelanggan itu bakal mendapat experience yang mengesankan. Jadi mereka akan tidak kapok atau akan kembali lagi ke Tesla ini. Jadi tetap yang utama dan pertama adalah kepuasan pelanggan. Kemudian ada peningkatan kualitas produk, prospek pelanggan, dan kolaborasi dengan pihak eksternal. Perusahaan dapat mencari mitra strategis atau afiliasi yang memiliki basis pelanggan yang relevan untuk menunjang CAC tadi. Kemudian penerapan machine learning ini melibatkan peninjauan dan perbaikan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk pemasaran, operasional, dan pengalaman pelanggan. Terus ada beberapa pros dan cons dari kedua solusi tadi. Yang pertama, solusi machine learning memiliki potensial prosnya, prediksinya lebih akurat pasti, pengalaman pelanggan lebih baik, personalisasi pemasaran juga tepat sasaran, relevan, jadi tidak buang-buang cost dan tenaga. Terus ada optimalisasi saluran pemasaran. Kontranya, jadi kita tergantung pada data yang berkualitas. Jadi tidak semua
kita tahu bahwa di real life data itu tidak semua langsung bisa diolah dan dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi sangat tergantung pada tingkat kebersihan tanda kutip data-data yang bisa digunakan. Kemudian ada kompleksitas implementasi, kemudian ada biaya dan waktu. Otomatis jika kita penerapan machine learning pasti membutuhkan sumber daya ataupun sumber daya yang manusia dan alat yang lebih canggih mungkin. Jadi pasti cost-nya juga naik, waktunya juga pasti ada waktu untuk itu sendiri. Jadi mungkin ada kontranya di situ. Jadi ada interpretasi hasil yang kompleks. Jadi mungkin hasil dari hasil learning seringkali kompleks dan sudah diimplementasikan, jadi tidak langsung tanpa ahli atau yang expert machine learning tidak langsung bisa dipahami. Terus ada solusi non machine learning, potential approach-nya penggunaan sebenarnya lebih mudah, perbaikan proses operasional, penggunaan metode yang dikenal, dan penyesuaian dan kontrol yang lebih mudah. Kontranya adalah keterbatasan dalam prediksi dan personalisasi. Jadi jika memakai yang non machine learning tadi, tentunya bagian prediksinya akan lebih kurang dari machine learning. Ketergantungan pada pendekatan tradisional, pengelolaan data yang rumit, dan keterbatasan dalam pengoptimalan anggaran. Jadi solusi machine learning mungkin memiliki keterbatasan dalam pengoptimalan alokasi anggaran misalnya dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian bagaimana solusi tersebut bekerja? Solusi machine learning bekerja dalam memanfaatkan teknik dan algoritma yang mengolah data dan membangun model prediktif berdasarkan pola-pola yang terdapat dalam data tersebut. Ada beberapa solusi yang tadi yang analisis prediktif untuk konversi pelanggan. Pertama, data yang dibutuhkan, data pelanggan yang relevan. Tentunya, algoritma yang digunakan ada regresi logistik, regression, random forest, ada KNN bisa digunakan. Metode yang digunakan antara lain ada bisa metrik akurasi, presisi, recall, dan ROC dan AOC. Kemudian dampak pada sisi bisnis, dengan memanfaatkan solusi machine learning kita menganalisa dan memprediksi konversi pelanggan perusahaan dengan menganaliskan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien. Kemudian ada kedua, ada segmentasi pelanggan yang lebih akurat. Data yang dibutuhkan adalah kita langsung misalkan aja ke demografi, pada preferensi, perilaku, behavior dari usernya, riwayat pembelian, dan lain sebagainya. Algoritma yang digunakan ini karena pengelompokan, jadi bisa pakai K-means, DB-scan, dan lain sebagainya. Metode yang digunakan di konteks pengelolaan adalah ada inersia karena ini berhubungan dengan jarak dan pengelompokan. Kemudian ada silhouette score-nya. Kemudian dampak pada sisi dengan melakukan segmentasi pelanggan yang lebih akurat, perusahaan dapat mengarahkan upaya pemasaran mereka supaya lebih efektif sesuai dengan karakteristik yang kebutuhan setiap segmen pelanggan. Jadi, jika kita mengetahui peta atau denah atau behavior pola pelanggan, kita lebih enak untuk melakukan pemasaran. Jadi, kita tidak secara general atau secara keseluruhan melakukan pemasaran terhadap semua jenis customer, semua jenis kelompok customer. Jadi kita bisa lebih mengatur untuk golongan atau segmentasi A kita lakukan dengan pemasaran yang paling relevan dengan kelompok si A. Begitu pun dengan B, C, dan D. Jadi kita lebih hemat cost, lebih hemat waktu dan tenaga, tapi tepat sasaran. Jadi itu sangat-sangat berharga ya untuk segmentasi ini. Jadi solusi machine learning memiliki potensi dan pengeluaran pemasaran meningkatkan tingkat konversi pelanggan dan mengurangi CAC. Kemudian ada project plan dan SOW. So berikut adalah project plan dan scope of work-nya. Jadi pertama ada project plan-nya, pendahuluan yaitu dari deskripsi, tujuan proyek, manfaat proyek yaitu mengatasi permasalahan tingginya CAC. Tujuannya mengurangi CAC dan
manfaatnya menyelesaikan pengeluaran pemasaran, nilai yang dihasilkan, meningkatkan laba bersih, jadi tidak minus lagi, masih revenue akan juga. Kedua ada analisis dan pemahaman tinjauan data dan analisis CAC yang ada, yaitu menganalisa data historis tentang biaya pemasaran dan tingkat konversi dan untuk memahami faktor yang mempengaruhi CAC yang tinggi. Pemahaman kebutuhan pelanggan dan perilaku konsumen, yang tadi yang agar kita memahami behavior atau pola konsumen agar tepat sasaran dalam pemasaran. Kemudian ada analisa pesaing, jadi kita bisa compete ya dengan kompetitor kita agar tidak tertinggal. Kemudian ada strategi dan perencanaan, segmentasi pelanggan, jadi pengelompokan dengan segmen pelanggan yang paling berpotensi masa pendapatan yang tinggi dan harus sesuai dengan setiap segmennya. Kemudian ada pengembangan strategi pemasaran digital, membangun rencana strategi pemasaran digital yang meliputi iklan online, media sosial, optimasi SEO, search engine optimization, dan strategi konten untuk meningkatkan pemasaran. Ada perbaikan pengalaman pelanggan. Jadi kita tahu bahwa role pertama kita adalah kepuasan pelanggan, jadi itu sangat penting. Jadi bisa mungkin kita tingkatkan pelayanan yang fokus pada pelanggan agar mereka balik lagi ke toko kita. Jika ada optimasi implementasi strategi pemasaran, meluncurkan kampanye berdasarkan segmentasi pelanggan yang kita tentukan tadi. Ada pemantauan dan analisis, memantau kinerja pemasaran, mengumpulkan data dan melakukan analisis mengevaluasi efektivitas strategi yang diimplementasikan. Kemudian ada penyesuaian dan pengoptimalan menggunakan temuan analisis untuk identifikasi area yang perlu ditingkatkan, melakukan penyelesaian pada strategi dan optimasi alokasi sumber daya. Kemudian ada pelaporan evaluasi. Ada pelaporan progres, yaitu menyusun laporan berkala tentang progres proyek mencakup metrik kunci seperti pengeluaran pemasaran, konversi pelanggan, CAC, dan pendapatan yang dihasilkan. Evaluasi hasil, melakukan evaluasi yang terdapat hasil proyek, termasuk pengurangan CAC, peningkatan konversi pelanggan, dan dampak terhadap laba bersihnya. Kemudian ada scope of work-nya. Yang pertama analisis data, mengumpulkan data dan menganalisis data historis terkait biaya pemasaran dengan konversi, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada CAC yang tinggi. Kemudian ada pembangunan pelanggan, jadi pelanggan melakukan survei atau kuesioner untuk bisa tahu kepengenan mereka itu apa. Kemudian ada menganalisis segmentasi pelanggan yang ada, kita bisa tahu mana segmen mana yang perlu dieksplor lebih jauh, jadi kita bisa memanfaatkan itu menjadi profit. Kemudian ada pengembangan strategi pemasaran, kita ini secara online tadi menekan iklan, menebalkan media sosialnya, SEO, dan strategi kontennya. Kemudian membangun strategi personalisasi dan peningkatan pengalaman pelanggan. Kemudian implementasi strategi pemasaran, meluncurkan kampanye pemasaran digital, misalkan strategi yang kita kembangkan tadi, memastikan integrasi yang baik antara saluran pemasaran yang berbeda, pemantauan dan optimasi, memantau kinerja kampanye pemasaran dan mengumpulkan data yang relevan. Kemudian ada menganalisa data dan identifikasi peluang perbaikan atau penyelesaian strategi. Kemudian yang terakhir ada pelaporan dan evaluasi, menyusun laporan berkala untuk progres kinerja pemasaran, mengevaluasi hasil proyek, dan mengukur dampaknya terhadap CAC, konversi pelanggan, dan laba bersih. Terima kasih.